Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 SMK Wyata Satya. Berjumpa lagi dengan saya Gofar Ismoyaji, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia SMK Wyata Satya. Kemarin kalian sudah membahas terkait tentang konsep dasar sejarah. Saat ini kita masuk materi yang baru, yaitu terkait tentang kehidupan manusia pada masa praksara beserta hasil-hasil kebudayaannya. Oke, kalian buka LKS kalian simak di LKS kalian apa yang saya bahaskan. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui Google Form yang nanti saya share lewat WA. Oke, kita langsung masuk aja terkait tentang pengertian praaksara. Apa yang disebut dengan praaksara? Praaksara secara kata terbagi dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya adalah sebelum dan aksara adalah tulisan. Jadi praaksara artinya adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau disebut juga dengan bahasa Latin yaitu nirleka. Tidak ada tulisan. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan kehidupan manusia masa praaksara. Kita harus ketahui bahwasannya negara kita Indonesia itu juga memiliki masa praaksara atau pernah mengalami masa praaksara. Nah, kita harus tahu bahwasannya manusia purba yang hidup di Indonesia itu ada 3 jenis manusia purba. Yang pertama itu disebut dengan Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua itu adalah Pithecanthropus. Dan yang ketiga itu adalah Homo. Nah, Meganthropus itu memiliki ciri-ciri tinggi, besar, tegap, ya, sekitar 2 meter gitu ya. Jadi manusia yang besar itu artinya adalah Meganthropus, manusia kera yang besar. Nah, kemudian kalau Pithecanthropus, ya, itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Dan kemudian kalau Homo itu ada Homo soloensis dan Homo wajakensis, yang manusia purba yang hampir mirip bentuknya dengan manusia modern sekarang ini. Nah, kita langsung aja membahas pembagian zaman menurut arkeolog, ya. Yang pertama, ya, itu zaman Paleolitikum. Ya. Zaman Paleolitikum disebut juga sebagai zaman batu tua. Ya, memiliki ciri-ciri alat-alat yang digunakan masih sangat kasar dan sederhana. Nah, kita bisa pelajari bahwa pada zaman Paleolitikum itu terbagi 2 kebudayaan di Indonesia. Ada kebudayaan Ngandong dan ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Ngandong ditandai dengan alat-alat yang terbuat dari tulang. Sedangkan kebudayaan Ngandong itu ditandai dengan alat-alat yang terbuat dari batu, misalkan kapak genggam, yang masih sangat kasar. Dan kehidupan manusia purba pada zaman Paleolitikum itu masih nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah berpindah-pindah. Kemudian setelah Paleolitikum, kita masuk ke zaman setelah Paleolitikum, yaitu Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, ya, atau zaman batu tengah atau zaman batu madya, manusia sudah semi sedenter. Apa itu semi sedenter itu? Sudah semi menetap. Ya, jadi tidak selalu pindah-pindah, tapi kadang menetap walaupun hanya beberapa hari, terus kemudian pindah ke tempat lain. Maka ada hasil-hasil budaya yang ditinggalkan, misalkan abri shores atau gua-gua tempat tinggal manusia purba. Kemudian di tepi-tepi pantai itu ada Kyoken-Modinger atau sampah-sampah dapur, seperti itu. Nah, alat-alat yang digunakan pun sudah lumayan halus, lebih halus dibandingkan zaman Paleolitikum. Misalkan pebble, kapak Sumatera. Ya, itu yang digunakan manusia purba di Indonesia zaman dulu, zaman Mesolitikum. Kemudian kita masuk lagi ke zaman Neolitikum. Di zaman Neolitikum, manusia purba sudah memiliki kemampuan bercocok tanam, sehingga dia itu hidupnya menetap. Ya, jadi tidak lagi food gathering, tidak mengumpulkan makan lagi sebagaimana Paleolitikum, tapi sudah food producing atau membuat makanan sendiri, menanam sendiri. Nah, alat-alatnya pun sudah sangat halus, lebih halus dibandingkan zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Contohnya alat-alatnya apa? Ya, misalkan kapak lonjong, kapak persegi, itu adalah contoh dari
alat-alat yang digunakan manusia purba pada zaman Neolitikum. Kemudian kita masuk lagi ke masa yang disebut dengan masa Megalitikum, di mana manusia purba sudah mampu membuat suatu bangunan-bangunan yang besar. Contohnya adalah menhir, terus kemudian ada lagi dolmen, ada lagi sarkofagus, ada lagi waruga, peti batu, dan lain sebagainya. Yang itu digunakan sebagai alat untuk pemujaan. Dan juga menariknya, pada masa Megalitikum ini manusia purba sudah memiliki kepercayaan atau sudah memiliki keyakinan terhadap kekuatan yang lebih besar di luar dirinya. Jadi dia sudah memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar dirinya yang kemudian dia sembah. Maka salah satu fungsi menhir misalkan itu digunakan sebagai tempat untuk meminta bantuan atau menghormati roh-roh nenek moyang. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke masa berikutnya. Masa setelah Megalitikum itu ada masa perundagian atau kadang disebut dengan zaman logam, di mana manusia purba pada waktu itu sudah mampu membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, misalkan yaitu nekara, moko, kapak corong, kemudian arca perunggu, dan lain sebagainya. Nah, di mana alat-alat itu kalau fungsinya itu kadang-kadang digunakan untuk mas kawin, kadang-kadang digunakan untuk sebagai upacara pemujaan. Nah, itu adalah pembagian zaman menurut arkeolog berdasarkan hasil-hasil budaya yang ditinggalkan. Nah, anak-anak sekalian, itu materi secara singkat terkait pembabakan zaman menurut arkeolog berdasar dengan budaya-budaya yang ditinggalkan. Nah, tentu kalian memiliki pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di Google Form yang sudah saya share lewat WA tadi. Nah, anak-anak sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang perlu didiskusikan, silakan jangan ragu-ragu bertanya di Google Form yang tadi saya share. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.